10 tradisi unik di Indonesia paling terbaru 2025. Yuk, kita kupas bersama di Sastra Nusa. Bayangkan sebuah negeri yang setiap sudutnya menyimpan kisah, tempat di mana budaya tak hanya menjadi tontonan, tetapi juga napas kehidupan. Inilah Indonesia, sebuah tanah yang dipeluk oleh lautan dan dijaga oleh jutaan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di negeri ini, tradisi bukan sekadar kebiasaan, melainkan termasuk bahasa diam para leluhur yang berbicara lewat tarian, irama gamelan, harum dupa, dan semangat kebersamaan. Setiap upacara dan setiap ritual yang terlingkup dalam tradisi ini adalah pantulan dari kearifan lokal yang telah hidup ratusan bahkan ribuan tahun. Dan warisan ini adalah identitas yang membuat bangsa ini berdiri tegar meski diterpa arus zaman. Melansir situs resmi pemerintah bahwa Indonesia adalah rumah bagi keberagaman suku, adat, agama, dan kepercayaan. Bisa dikatakan bahwa negeri ini merupakan sebuah pelangi kehidupan yang tak hanya hidup berdampingan, tetapi saling memperkaya dalam tradisi yang tertanam dalam denyut nadi masyarakat sehari-hari. Sahabat Sastra Nusa, mari tengok satu persatu tradisi-tradisi unik yang masih lestari. Tentunya, tradisi ini membuat Indonesia tak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena dalam kedalaman budayanya. Baiklah sahabat Sastra Nusa, berikut tradisi-tradisi unik di Indonesia paling terbaru 2025. Pertama, ada ngaben di Bali. Bayangkan prosesi yang semarak dengan tabuhan gamelan, arak-arakan, dan dupa yang mengepul ke langit. Ngaben bukan sekadar pemakaman, tetapi perjalanan sakral roh menuju alam selanjutnya. Di balik kemeriahannya tersimpan makna spiritual mendalam. Apa itu? Mereka meyakini ngaben adalah penyucian jiwa, pelepasan, dan pengikhlasan. Kedua, ada tabuik di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Setiap tahun, lautan manusia memadati kota kecil ini. Mereka membawa menara besar bernama tabuik, yakni simbol kesedihan atas wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Husain. Tapi lebih dari itu, tabuik adalah bukti bagaimana masyarakat menjahit sejarah Timur Tengah ke dalam benang budaya lokal. Lalu sahabat Sastra Nusa, selanjutnya ada Saketen di Yogyakarta dan Solo. Di tengah gemuruh pasar malam dan lantunan gamelan, ada jiwa keraton yang menghidupkan perayaan Maulid Nabi. Puncaknya, pembagian gunung berupa tumpukan hasil bumi seolah menjadi simbol rezeki dan doa untuk kesejahteraan bersama. Dari tanah Banten, lahirlah Debus, sebuah seni bela diri yang menantang logika. Tubuh ditusuk, dibakar, bahkan diiris, namun tetap tak terluka. Debus bukan sulap, tapi gabungan kekuatan spiritual, mental, dan keyakinan yang terlatih sejak lama. Melirik ke Sulawesi Selatan, kita temukan Rambu Solo di Tanah Toraja.
yakni sebuah pemakaman yang megah, bukan sekadar melapas, tapi menghormati perjalanan arwah dan pengorbanan kerbau, tarian, dan ritual adat yang luar biasa detail dan mendalam. Masih di Toraja, ada Mak Nene, yakni ritual mengganti pakaian para leluhur yang telah diawetkan. Bayangkan, sosok-sosok masa lalu diangkat, dibersihkan, dikenakan pakaian terbaik, bukan karena takut, tapi karena cinta yang tak mengenal waktu. Kemudian sahabat Sastra Nusa, kita ke Sumba, yakni di Nusa Tenggara Timur, hidup tradisi pasola. Dua kelompok berkuda saling melempar tombak kayu dalam permainan yang penuh adrenalin. Tapi di balik ketegangan itu, pasola adalah doa untuk tanah, hujan, dan panen, yakni sebuah perang suci demi kesuburan. Sementara Papua mempersembahkan bakar batu, yakni sebuah pesta kebersamaan di mana batu panas jadi dapur raksasa. Daging, sayur, dan umbi-umbian dimasak bersama. Bakar batu bukan sekadar makan bersama, tetapi simbol solidaritas dan kebersamaan yang mengikat suku-suku pegunungan. Ke Madura, Jawa Timur, kita disambut dengan karapan sapi. Apa itu karapan sapi? Budaya atau tradisi ini merupakan balapan penuh semangat antara sapi-sapi kuat yang dihias indah. Para pemilik bersaing bukan hanya demi kemenangan, tetapi demi harga diri, sebab di Madura, sapi adalah simbol kemuliaan. Kemudian sahabat Sastra Nusa, dan di Jawa Barat ada Serentahun atau Serentahun, yakni upacara adat untuk merayakan panen padi. Diiringi musik tradisional, doa, dan tarian yang menyentuh tanah. Tradisi ini adalah ungkapan syukur dan harapan akan musim tanam yang membawa berkah. Inilah Indonesia, yakni rumah bagi tradisi yang bukan sekadar masa lalu, tetapi juga cermin bagi siapa saja yang merasa memiliki bangsa ini. Di tengah modernisasi, tradisi bukan untuk ditinggalkan teman-teman, melainkan tradisi adalah kompas, penunjuk arah agar jati diri Indonesia tak tergerus zaman. Membicarakan tradisi Indonesia sama halnya atau sama saja seperti menyelami samudra tanpa dasar. Semakin dalam, semakin menakjubkan. Setiap ombaknya membawa cerita yang seharusnya terus didengar dan dijaga sampai akhir hayat